Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sampaikan kembali 3 berita pilihan untuk Anda. Gunung Merapi di Sumatera Barat terus erupsi. Polisi gerebek arena permainan daring di sebuah warnet tidak berizin. Petugas sita komputer induk. Curi perangkat traffic light di Padang. 2 pelaku diringkus polisi. Seorang pelaku pencurian perangkat lampu lalu lintas di Simpang Jamria, pusat kota Padang ini tak berkutik saat ditangkap polisi dari Satreskrim Polresta Padang di kawasan Masjid Raya Sumatera Barat pada Sabtu malam pekan lalu. Pelaku pertama berinisial Henry Mateus, kemudian diinterogasi polisi. Pelaku mengakui perbuatannya telah mencuri perangkat lampu lalu lintas. Setelah dilakukan pengembangan, polisi kemudian menangkap rekan pelaku, Teddy Permana, di daerah Jati. Dari kedua pelaku, polisi menyita barang bukti, sejumlah perangkat lampu lalu lintas curian, seperti 2 unit power supply, 1 unit modul flashing, dan 1 unit amplifier. Barang-barang itu digasak kedua pelaku di Simpang Jamria pada hari Senin pekan lalu. Kedua pelaku mencuri saat malam hari menggunakan alat pemotong, obeng, dan pisau cutter. Akibat perbuatannya, arus lalu lintas kendaraan mengalami kekacauan karena lampu lalu lintas di Simpang Jamria itu mati total selama 5 hari. Selain itu, Dinas Perhubungan Padang mengalami kerugian hampir 18 juta rupiah karena perangkat traffic light itu dicuri kedua pelaku. Kedua pelaku dan barang bukti dibawa polisi ke Mapolresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Dari keterangan pelaku kepada polisi, keduanya telah beraksi mencuri perangkat tersebut di 3 lokasi di Padang. Hasil curiannya dijual kepada penadah dan hasilnya dibagi 2. Salah seorang dari mereka berdua ternyata residivis kasus pencurian. Tentang adanya pencurian perangkat traffic light yang bertempat di Simpang Telkom di Simpang Jiraya. Alhamdulillah kita berhasil mengidentifikasi pelaku, langsung mengamankan, sudah beraksi di 3 TKP untuk pencurian alat-alat traffic light. Kedua pelaku terancam dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Pria ini tak kuasa menahan tangis saat mengetahui pencuri uangnya ternyata adalah adik kandungnya sendiri. Sang adik bernama Aris Effendi ditangkap Satuan Reskrim Polres Tanah Datar di Jorong Taruko, Kecamatan Lintau Buo Tanah Datar. Aris ditangkap setelah Polres Tanah Datar mendapat laporan dari korbannya, yang tak lain kakak kandung pelaku, yang kehilangan telepon genggam serta uang puluhan juta rupiah. Setelah polisi melakukan penyelidikan, diketahui bahwa pelakunya adalah adik kandung pelapor. Mirisnya, hasil curian itu digunakan sang adik untuk bermain judi daring, membeli narkoba, dan berfoya-foya bersama teman-temannya. Polisi kemudian membawa pelaku bersama 4 orang temannya ke Mapolres Tanah Datar untuk diinterogasi. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita telepon genggam hasil curian dan uang senilai 40 juta rupiah. Karena ada laporan tersebut, tim opsional kami langsung terjun ke lapangan di bawah pimpinan Kasat dan berhasil melakukan penyelidikan. Ternyata pencurian tersebut dilakukan oleh adik kandungnya sendiri. Si pelaku kabur pertama ke arah hutan-hutan kecil yang ada di dekat rumah yang pertama kita gerebek.
Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terhadap pelaku dan 2 temannya. Sementara 2 temannya yang lain dibebaskan karena tidak terbukti ikut serta. Untuk pasal yang akan dijerat polisi terhadap pelaku akan dikenakan sesuai perannya masing-masing setelah dilakukan pemeriksaan mendalam. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. Dalam rekaman kamera pengawas yang berada di Jalan Raya Bypass, Kecamatan Kuranji, pinggiran Kota Padang, terlihat sejumlah rombongan sepeda motor menganiaya dan mengeroyok 2 orang pengendara motor lainnya di pinggir jalan raya. Aksi itu menggunakan sejumlah senjata tajam. Satu dari 2 orang korban, Muhammad Rafi, seorang garin masjid di daerah Ayapacah, Padang, mengalami luka di bagian punggung dan jarinya nyaris putus akibat tebasan senjata tajam. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Rasidin Sungai Sapih untuk diobati. Polisi dari Polresta Padang dan Polsek Kuranji kemudian mengejar para pelaku. Polisi berhasil menangkap 3 orang pelaku yang diduga melakukan pembacokan. Ketiga pelaku ditangkap polisi di 3 lokasi berbeda. Pelaku pertama ditangkap di daerah Air Manis. Dari keterangan pelaku pertama, polisi kemudian menangkap pelaku kedua di daerah Mata Air dan menangkap pelaku ketiga di daerah Panorama 2 Sitinjau Lawi. 1 dari 3 orang pelaku masih berusia di bawah umur dan berstatus pelajar. Ketiga orang pelaku dibawa polisi ke Mapolsek Kuranji guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Jadi untuk TKP berada di Jalan Bypass, tepatnya di dekat Basko. Untuk korban yang dialami itu luka pada lengan pada bagian jari. Saat ini masih dalam perawatan di RSUD. Untuk pelaku tadi kita amankan di 3 lokasi. Yang pertama di daerah Kota Kaci, yang kedua di daerah Mata Air, Cendana, yang ketiga di daerah Cendana. Dari 3 orang yang diduga tersebut, 1 orang yang di bawah umur. Hasil pemeriksaan sementara terungkap, motif penyerangan yang mereka lakukan karena korban merasa tidak senang dari rombongan sepeda motor pelaku yang bersenggolan dengan sepeda motor korban di jalan raya. Alfi melaporkan dari Padang. Baik Dunsana, Kimanopun Barado, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk hari ini. Saya Putri Febrina Marlini bersama dengan tim redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap semangat dan sampai jumpa.